Anjalai tumbuh di munggu, sugi-sugi di rumpun padi. Supaya pandai rajin baguru, supaya tinggi naikkan budi. Anak ikan dimakan ikan, gadang ditabek anak tenggiri. Ameh bukan, perak pun bukan, budi saketek rang haragoi. Kabupaten Solok Selatan merupakan kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini resmi dimekarkan dari Kabupaten Solok pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 7 Januari tahun 2004. Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 7 kecamatan, yakni Kecamatan Kotopariak Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauduo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batanghari. Kabupaten Solok Selatan merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya dari mineral logam berupa tembaga, emas, dan perak. Kabupaten Solok Selatan memiliki sejumlah objek wisata alam, sejarah, dan budaya. Di kawasan yang dijuluki sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang, banyak ditemukan rumah-rumah gadang berusia ratusan tahun lamanya yang masih ditinggali oleh penghuninya. Objek wisata yang paling banyak peminatnya oleh wisatawan ialah Menara Songkep, kawasan Seribu Rumah Gadang, Goa Batu Kapal, beberapa air terjun, serta bangunan peninggalan sejarah lainnya seperti masjid, istana, dan monumen. Kabupaten Solok Selatan, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Kanala. Saya dari Kabupaten Solok Selatan, finalis Putra Pariwisata Sumatera Barat 2021. Pentingnya pendidikan untuk masa depan. Pada zaman sekarang, pendidikan itu sangatlah penting untuk menunjang masa depan yang lebih baik. Pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi agar semakin baik ke depannya. Karena dengan pendidikan yang baik akan mampu mengubah negeri ini menjadi lebih baik pula. Pada realita kehidupan nyata, ada orang yang tidak mengenyam pendidikan bisa sukses. Tapi itu hanya terjadi 1/1000 saja. Alangkah baiknya jika seluruh warga negara ini bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai untuk masa depannya, seperti di negara-negara maju yang sudah terjamin pendidikan dan sumber daya manusianya. Pendidikan sangatlah penting sekali untuk menunjang masa depan. Terutama pada zaman sekarang, ilmu pengetahuan, teknologi semakin berkembang dan canggih. Jika kita tidak mempelajari iptek, maka akan sulit mendapat pekerjaan yang sesuai kita inginkan, karena hampir semua pekerjaan membutuhkan itu. Pendidikan merupakan faktor terpenting yang harus dicapai oleh seluruh generasi muda Indonesia. Karena apa? Masih banyak anak-anak kecil yang terkendala karena biaya, ekonomi, faktor lainnya yang menghambat pendidikan mereka. Padahal anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kita sebagai generasi muda. Kesuksesan terjadi hanyalah 1/1000. Disebabkan karena faktor ekonomi, faktor pendukung orang tua, dan faktor lainnya yang menyebabkan mereka putus sekolah. Disinilah peran orang tua sangat penting untuk memperhatikan pendidikan supaya pendidikan yang ada di Indonesia lebih sejahtera dan maju.
kita sebagai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, kita harusnya memperhatikan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita lah yang mempelopori pendidikan yang ada di Indonesia. Karena itu pendidikan harus diutamakan karena pendidikan nomor 1.